siapa aja itu, Bang? Public figure, Bang. Public figure 8 orang. Siapa aja? Public figure 8 orang, diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya. Oke. Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar. 2. Kemudian ada Tiga bawang dulu ya. Ada. ya baik, terima kasih rekan-rekan media sudah hadir kesempatan kali ini. Ya, hari ini kita mendatangi Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Lantai 5 terkait dengan laporan dugaan peristiwa pidana tindak pidana penipuan dan atau penggelapan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud merugikan para korban, dalam ini robot trading ATG, yang mana kami mewakili dari 820 orang para korban robot trading ATG dengan kerugian mencapai 150 miliar rupiah. Dengan korban dan kerugian begitu banyak, ada pola-pola yang dilakukan oleh para pelaku robot ATG ini, yaitu yang mungkin kawan-kawan media sudah tahu bahwa CEO-nya adalah Wahyu Kenzo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini dan saat ini dalam proses penyidikan. Nah, barang tentu hari ini kami mendatangi Bareskrim terkait dengan memperdalam ataupun terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU-nya, karena bagaimanapun juga kerugian korban adalah salah satu upaya dari kami untuk mengembalikan itu. Terkait dengan proses hukum lanjutan, maka penting bagi kami untuk memberi dukungan kepada penyidik supaya untuk melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan melakukan penindakan terhadap para pelaku yang lain yang belum tertangkap. Karena sebagaimanapun juga pengalaman di DNA Pro sama Net 9, para pelaku ini lebih dari 8 orang. Nah, hari ini ada 3 orang tersangka. Maka kita mendukung kawan-kawan penyidik Bareskrim untuk memperdalam peristiwa pidana ini sehingga memunculkan para tersangka barunya, termasuk terkait dengan mendalami proses tindak pidana pencucian uang yang diduga dilibatkan kepada para public figure dan pejabat publik yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan diduga menerima hasil dari kejahatan. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kami sampaikan, di samping ada beberapa dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dan kawan-kawan dalam robot trading ATG, ada upaya-upaya yang dia lakukan. Salah satu adalah menggelapkan aset-aset yang mereka miliki. Nah, karena itu tadi kami sudah menyampaikan surat secara resmi ke PPATK untuk menelusuri aset-aset yang selama ini belum terungkap. Salah satunya adalah aset-aset yang diterima oleh kawan-kawan public figure yang diduga terlibat dalam hal ini. Karena pada saat kita tracking tahun 2021, disitulah keterlibatan public figure yang menurut pendapat kami itu merupakan hasil kejahatan dari Wahyu Kenzo dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan pola ini, hari ini kita sudah saat ini dalam proses pembuatan LP, karena kawan-kawan tahu sendiri membuat LP begitu memakan waktu. Namun kita sudah memiliki surat dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus sebagai aduan Dumas yang mana nantinya sebagai langkah awal. Namun nanti LP insya Allah malam ini selesai, maka nanti kita update selanjutnya. Berarti udah diterima ya, Bang, laporannya? Sudah, tinggal masih dalam proses pengetikan dan lain-lain. Untuk public figure, Bang? Kalau aset ya banyak ya, yang sudah tersita baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak, maka kita tadi menyampaikan ke PPATK ya untuk ditelusuri aset-aset. Sudah kita kasih nomor rekeningnya, kemudian kita sudah kasih tahu di mana aset-aset itu. Maka barang tentu fungsi PPATK untuk men-tracking itu. Setelah itu nanti PPATK koordinasi ke penyidik untuk melakukan penyitaan yang nantinya harapan kita dikembalikan kepada para korban. 8 orang siapa aja itu, Bang? Public figure, Bang. Public figure 8 orang. Siapa aja? Public figure 8 orang, diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya. Oke. Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar. 2. Kemudian ada juga Kevin William ya, Stephen William. Kemudian juga ada Rian Demasif. Kemudian juga ada Judika. Kemudian ada Dr. Tirta. Kemudian ada Faisal dan Gus Miftah. Haji Faisal.
yang terakhir kita ada 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Motifnya sendiri apa bang? Keterlibatan Artis ini ikut dilaporkan juga bang? Ya, mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima itu, maka mereka salah satu yang kita sampaikan ke penyidik. Karena bagaimanapun juga, karena mereka menerima uang dari Wahyu Kenzo, karena dalam bentuk yang berbeda ya. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk The Legend. Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Anggi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading. Maka dari itu harus ditelusuri. Karena mereka sebagai brand ambassador, maka barang tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Kalaupun kita lihat dari perspektif belakang, seperti Ivan Gunawan, itu pada saat kasus DNA Group juga sebagai brand ambassador, kemudian dia mengembalikan uang itu, maka dianggap dia sudah memiliki itikat baik. Satu. Kemudian seperti Ilian Demasit, kemudian Judika, beliau juga merupakan brand ambassador dari produk nutrisi Glory yang merupakan bagian dari PT Pansata bersama. Nah, itu adalah suatu CEO-nya adalah Wahyu Kenzo langsung. Nah, karena mereka brand ambassador, maka juga menerima sesuatu dari yang mereka promosikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ulama Gus Miftah, dia menjual lelang seperti Atta Halilintar di Net 89, yaitu melelang belangkonnya seharga 900 juta. Kemudian Dr. Tita melelang motor ya, motornya 120 juta. Kemudian Haji Faisal juga dia menerima hasil lelang 400 juta. Nah, pola-pola ini sering terjadi di Net 8 di DNA Pro di ATG, dan juga pola-pola ini menggunakan kawan-kawan public figure seperti Atta Halilintar kan sudah pernah terjadi di Net 89, dan ini juga terulang di DNA Pro. Nah, maka dari itu kita berharap kawan-kawan public figure ini dengan itikat baik membantu kami, membantu para korban, membantu para penyidik untuk mengungkapkan istiwa hukum ini supaya terang benderang dan dapat mengembalikan aset para korban. Itu harapan kita yang kita minta dengan penyidik untuk mengusut itu. Bang, di belakang ada korban, bisa dikenalkan Atau mau dibentuk gambar itu? ya, dikenalkan dulu korbannya mungkin bang, para korban. Ya, boleh. Siapa? Apa? Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, ini Bapak siapa nama? Saya namanya Aditya Dwi Setia Mulia. Aditya, kemudian pihak Bapak ceritakan juga. Jadi aku mengenal ATG ini sejak Mei 2021. Kebetulan diperkenalkan, aku memang mencari sendiri, jadi kemudian aku kenal dengan salah seorang boleh dibilang founder daripada ATG. Dari sana kemudian tadi aku coba tertarik, aku mencoba bergabung di ATG sendiri. Awalnya sih terlihat segala sesuatunya normal sampai mungkin di menuju akhir 2021 itu mulai banyak sekali maintenance. Jadi kalau secara perhitungannya mungkin dananya sendiri sudah tidak mungkin lagi untuk membayar korban, karena tadi deposit yang masuk mungkin tidak terlalu banyak lagi. Dan aku sendiri sempat menagih langsung kepada Pak Wahyu Kenzo sendiri. Jadi 5 hari sebelum Pak Wahyu Kenzo itu ditangkap di Surabaya, saya masih sempat ketemu beliau di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saya kebetulan tadi menagih deposit saya yang belum BEP.
Karena tadi kita tahu sendiri bahwa robot trading ATG ini sudah macet dari awal 2022 sampai dengan akhir dan tidak ada kejelasan sama sekali. Dan tadi saya juga punya banyak beberapa fakta-fakta realita tentang ATG sendiri. Karena tadi saya sempat bertemu dan berbincang-bincang juga mengetahui beberapa hal tentang ATG sendiri. Dijanjikan keuntungan berapa persen? Kalau keuntungan yang dijanjikan itu 1-3% per hari, kerugiannya juga sama 1-3% per hari. Dan awal tertariknya apa? Karena Kalau kita hitung-hitung 1% per hari saja, kalau dalam perhitungan trading itu 20 hari kerja, artinya keuntungan yang potensi diraih itu antara 15-20%. Kalau dikalikan 12 bulan, itu bisa sampai 120-240%. Di dalam instrumen investasi kita bisa punya gambaran bahwa tadi perbankan hanya bisa kasih deposito kurang dari 4% saat ini setahun. Bahkan yang punya saham saja hanya punya keuntungan 12-15% setahun. Siapa yang tidak tergiur dengan keuntungan 120-240% dalam setahun? tapi Bapak sendiri sudah menerima keuntungan nggak sih selama Saya sama sekali belum menerima keuntungan. Bahkan di Desember 2021 saya memasukkan dana yang cukup besar, kurang lebih hampir 4,5 miliar. Awal berapa? Yang awalnya 1,5. Pak, di tahun 2021 itu Bapak sudah tahu belum sih kalau misalnya itu sudah legal Bapepti atau belum? Jadi gini, untuk masalah ditanya legal Bapepti atau belum, itu memang menjadikan satu isu gonjang-ganjing sebetulnya di semua robot trading. Tetapi masalahnya untuk masalah isu Bapepti sudah menyampaikan. Tetapi dari robot-robot trading sendiri kan membalutnya dengan perizinan-perizinan yang mungkin pada saat itu kita tidak fokus kepada masalah perizinannya itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari ATG, KBLI-nya itu adalah tadi produk yang dijual untuk urusan pasar, kemudian tadi toko dan produk retail. Sedangkan yang dijual adalah berupa produk yang dibonuskan softwarenya dalam rangka meluluskan untuk urusan robot trading ini sendiri. dari sekian banyak Bapak ini kan penampilan, adakah yang lebih dari 6 kerugian? Untuk saat ini jadi korban kita hanya 6M yang paling banyak ya, yang paling tinggi. Kalau yang paling kecil sih ada 5 juta aja. Ada 5 juta. Itu kalau terlibat. Boleh ya? Jadi mungkin ini tambahan lagi ya, ada tambahan. Tadi kan dijelas sama teman-teman. Ini motifnya apa? Motifnya itu salah satu yang kami duga para tersangka ini atau umum ini, mereka melakukan yang namanya proxy crime. Proxy crime itu di mana mereka menggunakan tangan orang lain atau pihak tiga. Bisa itu jadi keluarganya atau teman dekatnya ataupun bisa supirnya, ya, drivernya. Dan kita lihat di sini WK sendiri menggunakan istrinya. Kita melihat bahwa ini masuk dalam laporan kita LPG itu ada 20 perusahaan cangkang. Jadi mereka membuat perusahaan cangkang di mana dana itu dari dana korban sendiri. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang namanya real trading ya. Jadi dana korban yang diambil itu dimasukkan ke perusahaan cangkang itu 20 itu. Nah, tetapi pertanyaannya, ini teman-teman itu nggak pada ada WD ya. WD itu dikarenakan uang udah nggak ada lagi karena perusahaan cangkang mereka bikin untuk berbisnis ternyata gagal. Nah, ini yang menjadi penyebabnya kenapa para korban ini tidak bisa melakukan WD. Nah, terus untuk masalah tadi masalah perizinan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ya, ATG ini membuat perusahaan, yaitu perusahaan ada 3 perusahaan yang kami cek, ada perusahaan PT SDI Sarana Digital Internasional, PT Sarana Digital Internasional, satu lagi Panski berdiri bersama. Nah, tapi faktanya kalau kita bicara izin sendiri ya, Bapepti pada April tahun 2022 itu sudah menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai izin atau ilegal. Harusnya kan mereka punya izin berjangka, tiring berjangka, ya, sponsorasi berjangka, tetapi pada faktanya tidak. Nah, ini yang setelah adanya isu-isu seperti ini, itu satu-satu terbongkar, termasuk broker. Broker ternyata tidak ada yang namanya broker Lego itu ya. Iya, betul. Itu ternyata broker itu yang berkantor di Dubai itu
kita sinyalir itu buatan mereka sendiri. Artinya ini sudah jelas masuk ke 372, 38, yaitu penipuan 38 masuk. Kita harap bukan hanya itu aja ya, tapi TPPU-nya itu harus benar-benar di tracing oleh PPATK. Makanya tadi kita sudah bersurat ke pihak PPATK supaya apa? Supaya tracing aset-asetnya. Karena kalau kita bicara aset ini ada di Polres Malang hanya 35 miliar, ini kayaknya sangat impossible ya, dengan jumlah korbannya sangat luar biasa, tidak hanya ada di Indonesia, tapi korban itu ada di luar negeri. Terdapat informasi di Prancis aja sekitar ada 3 juta miliar ya. 3 miliar 3 miliar US dollar. Bayangkan aja, kemarin juga kita melakukan Zoom ya sama dari Singapura ya, sama Malaysia. Itu banyak ribuan yang korban di sana, yang kita duga juga ada ratusan miliar di sana. Jadi oleh karena itu ya, kita meminta kepada pihak Mabes Polri di sini, di Bideksus dan Amikus dan juga PTK untuk segera melakukan tracing aset-aset yang kita duga adanya persik crime tadi, adanya pihak-pihak tiga yang disembunyikan oleh para pihak tersangka ini. Oke Bang, boleh kasih lihat itu yang di tangan apa aja Bang? Bang, apa ya? Dinaikkan ya. Pada nih. Lihat-lihat nih, dinaikin aja Bang, dinaikin. Naikin lagi bang. Naikin lagi Bang, naikin lagi. Lebih tinggi. Satu-satu aja bang, satu-satu aja bang. Satu aja. Itu ya. Sama LP-nya nanti bang. Itu dijelasin. Apa itu Bang? Siapa bang? Jelasin foto itu bang. Ini kayak kenal sama dia. Ini Raffi Ahmad dengan Wahyu Kenzo sama istrinya memberi hadiah pada saat kelahiran anak kedua Raffi Ahmad. Nah, hadiah ini kan menerima sesuatu, maka dia diduga menerima sesuatu. Kita berharap dia untuk mengembalikan apa yang dimaksud. Kemudian yang kedua, ini dia sebagai brand ambassador waktu mengunjungi perusahaannya di Malang. Kemudian yang ini dulu, yang urutan ini. Kemudian ya guys, sama aja ya. Angkat siapa Pak? Itu siapa Pak? Angkat. Dia Haji Faisal ya. Iya. Beliau menerima 400 juta rupiah dari lelang buku yang didapatkan dari Bayu Walter saat ini sebagai tersangka di Polres Malang. Kemudian ini Gus Miftah